Iya, Shalom. selamat pagi semuanya. Eh, di sini saya akan menyampaikan tentang selaras dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kita buka di Samuel. Saya mendapat hikmat dari Tuhan bahwa waktu saya doa pagi untuk menyampaikan tentang Hana. Ya, kita lihat di Samuel, 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 10. Akan saya bacakan ya. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yuraham bin Efu bin Tofu bin Sub seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya, sujud dan menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah anak kedua Eli, Hofni, dan Pineas. Yang keempat, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab, ini kita garis bawahi ya, Tuhan telah menutup kandungan. Tuhan menutup kandungan Hana. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ketujuh, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah Hana habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi di sini menceritakan bahwa Hana, istri dari Elkana, belum dikaruniai anak. Ya, sedang Penina, istri yang lainnya sudah dikaruniai beberapa anak laki-laki dan perempuan, dan di mana Penina ini sering dengan sengaja menyakitin Hana. Karena zaman dulu, seorang perempuan yang tidak melahirkan anak itu dianggap kutuk. Ya, sehingga dia terus mendera si Hana. Ya, kita lanjut ya, yang 10. Dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia kepada Tuhan. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat kepadaku dan tidak lupa hambamu ini, tetapi memberikan hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, di sini Hana sudah setiap kali dia berdoa, dia bukan tidak berdoa ya, Hana selalu berdoa dengan menangis, dia berdoa kepada Tuhan untuk memohon keturunan, mohon anak. Tapi pada suatu kali, dia mungkin sudah kondisi apa ya, dihina terus dengan Penina, dalam keadaan sudah putus asa dan mepet gitu ya kasarnya. Dia berdoa sama Tuhan, dia bernasar, dia berjanji dari dia akan menyerahkan anak laki-laki itu kepada Tuhan seumur hidupnya sebagai hamba Tuhan melayani Tuhan. Itu janji yang diberikan oleh Hana pada saat dia berdoa. Ya, nasar itu eh, berarti penyerahan secara penuh ya. Janji yang diberikan secara penuh kepada Tuhan untuk dipenuhinya sesuatu yang dibutuhkan. Nah, setelah itu 1 tahun kemudian, Hana itu akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Samuel. Ya, pada saat akhirnya Hana memiliki anak Samuel, dia benar-benar menepati janjinya dan menyerahkan anak itu kepada Imam Eli di Bait Suci untuk belajar ya, menjadi hamba di situ untuk terus melayani Tuhan. Nah, di sini awalnya saya bingung terus terang Tuhan apa yang disampaikan tentang Hana. Memang Hana itu eh, dia sangat setia, dia selalu minta sama Tuhan dengan air mata, dengan iman yang kuat, dia selalu menghadap Tuhan. Dan dia tidak pernah membalas apa yang Penina lakukan terhadap dia. Nah, saya bingung. Tapi puji Tuhan kemarin pagi waktu saya mencoba merenungkan itu ya.
Kenapa? Karena di awal juga Tuhan menutup kandungan Hana. Nah, pada saat Hana memberikan janji Nasa bahwa anak itu akan diserahkan kepada Tuhan, 1 tahun kemudian Hana itu hamil. Nah, ini saya mendapatkan hikmat yang saya peroleh waktu saya doa pagi. Jadi, eh, pada saat berdoa, kita meminta apa yang kita mau. Tuhan, aku mau anak. Tuhan, aku mau anak. Tuhan, aku mau anak. Kenapa Tuhan tidak beri dan kenapa Tuhan menutup kandungan Hana? Kita tidak melihat apakah dia ada kutu atau semua karena itu tidak ada di firman. Kita juga tidak bisa mengandai-andai untuk firman ya. Jadi saya dapat hikmat bahwa Tuhan sudah punya suatu rencana atas Hana. Tuhan sudah punya suatu destiny atas Hana, bahwa Hana akan melahirkan seorang anak sulung yang akan menjadi imam, menjadi nabi besar. Dan itu melalui rahim Hana. Nah, pada saat Hana belum berjanji menyerahkan itu kepada Tuhan, dia meminta hamil, minta anak. Tuhan tidak beri. Karena pada saat nanti dia punya anak, Hana akan merawat dengan sendirinya, bukan diserahkan kepada Tuhan. Tapi pada saat Hana berdoa, Tuhan itu anak aku serahkan kepada Engkau. Disitulah klik dengan rencana Tuhan. Bahwa akan lahir seorang anak sulung menjadi nabi besar dari rahim Hana. Klik dengan destiny yang sudah Tuhan rencanakan atas Iya, Hana dan atas anak ini. betul. Dan pada saat itulah 1 tahun kemudian terjadi penggenapan atas apa yang diinginkan oleh Hana. Ya, dari sini pada saat saya melihat ini luar biasa. Ya, memang akhirnya mengingatkan kepada apa yang pernah saya alami. Ya, mungkin saya perlu kesaksian sedikit ya. Ini sorry, sorry. Saya perlu kesaksian sedikit. Eh, saya mengalami juga banyak pergumulan. Yang terakhir itu masalah rumah. Pada waktu itu karena ada hutang di bank. Saya masih merasa saya nggak mau kehilangan rumah itu. Saya menempati rumah itu 17 tahun ya. Pindah rumah juga susah ya. Saya benar-benar nggak berpikir untuk melepaskan rumah itu. Saya berdoa. Bahkan saya ingat tahun 2002 Desember saya waktu ibadah di rumah kakak saya dengan dipimpin Bu Hesti. Itu altarko Bu Hesti juga memberitakan lepaskan. Apa memang yang harus kamu lepaskan? Tapi saya ini kan daging punya ya, saya nggak mau melepaskan. Saya berusaha dengan kuat. Apartemen saya jual, saya bayarin ke bank. 6 bulan lagi deposito saya akan saya bayarin. Saya hampir 500 juta habis saya bayarin. Saya berdoa sambil bayar. Saya merasa, oh saya berusaha. Saya doa Tuhan, jangan sampai rumah ini hilang. Terus saya berdoa. Nah, sampai suatu saat berhenti semua. Benar-benar sudah tidak ada uang untuk saya bisa bayar. Sampai akhirnya masuk ke badan lelang. Pada saat masuk badan lelang pertama, itu dimasukkan dengan harga sesuai appraisal bank 7M. Nggak ada yang beli otomatis karena harga masih tinggi. Nah, apa yang terjadi pada saat 1 kali lelang tidak terjadi, 1 bulan lagi bank kasih surat bahwa akan dilelang dengan harga 5M. Jadi diturunkan sekitar 30%. Saya kaget. Kalau 5M ini nggak ada yang beli lagi, akan diturunkan 30% lagi. Jadi akan tinggal 3M setengah. Dari yang akan diturunkan lagi sampai habis gitu ya. Kasarnya sampai terjual. Misal pun 1M pun terjual itu akan dilepas oleh badan lelang. Di situ saya benar-benar akhirnya menyerah. Pada saat sudah saya terima surat dari bank akan dilelang di angka 5M, saya benar-benar takut. Saya benar-benar sudah give up ya. Akhirnya saya nangis, saya berdoa, saya berdiri di teras rumah saya bilang, Tuhan, rumah ini Engkau yang beri. Sekarang aku kembalikan kepada Engkau. Terima kasih Engkau kasih saya tinggal di rumah itu 17 tahun. Sekarang saya kembalikan. Dan setiap jam 5 pagi saya tuh nangis, saya doa. Tuhan, saya tidak kuat. Tolong anakmu ini Tuhan, aku sudah tidak kuat. Ambil pergumulan ini Tuhan cabut. Apapun hasilnya terserah. Kalau memang saya masih bisa rumah ini, Tuhan akan berikan berkat dari surga sehingga saya biaya utang. Tapi kalau memang Tuhan ingin aku keluar dari rumah ini, kirimkan pembeli yang terbaik Tuhan. Saya nangis, saya doa setiap jam 5. Saya pasrahkan, terjadilah apa yang Tuhan mau, Tuhan rencanakan. Dan Bapak Ibu tahu, 1 minggu kemudian Tuhan kirim pembeli.
dan akhirnya terjual dengan harga 5 M. Itu luar biasa. Ya, jadi di sini saya ingat, kadang kita berdoa tuh kita minta apa yang kita mau. Tapi kalau itu bukan sesuai kehendak Tuhan, doa kita tuh nggak akan terjadi. Semakin kita berkeras, itu semakin tertunda, semakin terputar-putar, nggak ada selesainya. Jadi ada saatnya, kalau memang sudah mentok, memang kadang kita nunggu apa sampai mentok ya. Apa yang kita mau nggak bisa kita dapat, kita baru berserah. Ya, di sini saya belajar dengan kejadian itu, kita belajar untuk berserah, selalu tanya, Tuhan, apa sih kehendakmu? Terjadilah apa yang engkau rencanakan. Jadi kita tuh jangan terlalu ngeyel apa yang kita mau, karena itu justru akan menunda semuanya. Ya, dengan kisah Hana ini, dia minta anak, bukan dia nggak nangis, bukan dia nggak ada doa, dia nangis. Tapi apa pada saat dia berserah, Tuhan, aku serahkan anak ini. Dan itu sesuai destiny yang Tuhan tetapkan. Langsung terjadi 1 tahun kemudian, Hana itu hamil. Ya, sama pada saat saya diingatkan Tuhan, pada saat menyerahkan semuanya 1 minggu, Tuhan kirim pembeli. Ya, tapi pada saat saya bersikeras, bahkan saya bayar semuanya, nggak selesai juga, sakit semua, babak belur semua, ribut nggak karuan, emosi semuanya terjadi. Ya, jadi firman ini mungkin Tuhan saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, tapi sebenarnya Tuhan ini, firman ini justru Tuhan ingin mengingatkan buat saya sendiri juga ya, bahwa belajar bahwa kita tuh canak, Tuhan kehendakmu apa sih Tuhan? Kalau memang ini tidak baik Tuhan, tunjukkan, belokkan kemana yang Tuhan mau. Terjadilah sesuai yang Tuhan kehendaki. Saya belajar untuk berserah, dan Tuhan itu bertanggung jawab. Sama pada seperti Hana, Tuhan kan menutup kandungan itu. Tuhan sengaja menutup kandungan itu, berarti Tuhan sudah punya rencana. Pada saat berserah, Tuhan nepati janji, diberi loh seorang anak laki-laki yang akhirnya menjadi seorang nabi besar, Nabi Samuel. Ya, sama pada saat saya kehilangan rumah, pembeli itu dikirim. Akhirnya saya dapat beli rumah, meskipun lebih kecil. Tapi Tuhan tidak, apa ya kasarnya, membiarkan begitu aja enggak. Kalau Tuhan sudah punya rencana dan kita berserah, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan berikan satu rumah lagi, meskipun kecil, tapi itu rumah sendiri, rumah yang tidak hutang lagi, yang kita beli, saya beli cash, pleng semua, selesai. Jadi saya percaya bahwa kalau kita menurut mengikuti kehendak Tuhan, itu baik adanya. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang buruk. Saya selalu pegang firman Tuhan bahwa rencanaku damai sejahtera, bukan kecelakaan. Itu yang selalu saya pegang. Sehingga pada saat kehilangan rumah pun saya doa terus. Saya waktu tahun lalu, saya masih ingat tanggal 14 Agustus, saya tanda tangan jual beli rumah yang lama. Dalam waktu 1 minggu, saya dapat rumah yang baru. Deal dengan harga uang yang dicukupkan, yang nggak masuk akal ya, tapi dicukupkan. 1 minggu itu saya sudah DP 25 juta dengan deal harga sesuai uang saya pas itu, saya langsung DP. Seminggu berikutnya tanda tangan jual beli saya bayar cash selesai. Loh, Tuhan melancarkan, Tuhan itu bertanggung jawab. Jadi sebenarnya enak. Kalau kita ngikuti kehendak Tuhan, itu Tuhan atur semua sampai selesai baik adanya. Cuman memang apa yang kehendak Tuhan itu tidak selalu sama dengan keinginan hati kita ya. Daging kita itu selalu beda. Dan pagi ini semoga firman ini juga bisa memberkati kita semua bahwa ayo kita ikuti kehendak Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan itu tidak merencanakan yang buruk buat anak-anaknya. Kalau doa itu belum terjawab, kayak kemarin saya berusaha mempertahankan rumah, tidak dijawab. Karena Tuhan pikir itu bukan yang terbaik buat kamu. Sehingga Tuhan pun tidak mengizinkan, karena Tuhan pengen memberikan yang terbaik buat anaknya. Jadi lepaskan, gitu ya. Nah, pada saat kita percaya, kita serahkan,
Tuhan itu bertanggung jawab sampai selesai, sampai selesai. Saya dapat rumah, meskipun kecil, cash semua sudah ada hutang. Ya, saya bersyukur dengan semua yang Tuhan itu baik luar biasa. Dan semoga dengan firman ini kita belajar juga tentang Hana. Semua itu Tuhan sudah atur. Tuhan tuh sudah ngatur dari awal sampai akhir. Tinggal kita ini mau ngikut atau enggak. Karena kita tetap bersikeras, ya enggak selesai-selesai gitu karena tidak sesuai kehendak Tuhan. Ya, misalnya Hana, saya cuma berpikir nih berandai-andai Hana bersikeras enggak mau menyerahkan anak. Pokoknya aku minta Tuhan aku punya anak supaya enggak dihina Penina. Tuhan aku mau punya anak. Kan juga enggak akan dapat anak. Karena itu tidak sesuai dengan destiny yang Tuhan sudah tetapkan bahwa akan lahir anak sulung dari rahim Hana itu seorang nabi besar. Nah, pada saat Hana menyerahkan destiny itu klik dengan Tuhan mau, terjadilah 1 tahun kemudian Hana hamil. Ya, luar biasa. Saya kaget kemarin waktu saya, Tuhan ini tentang Hana kenapa sih? Tapi Pak puji Tuhan waktu saya doa pagi Tuhan kasih hikmat itu dan itu kembali ke diri saya sendiri. Saya bersyukur Tuhan itu luar biasa. Dan eh, kalau masih ada waktu ya, masih ada waktu. Saya pengen kita sama-sama mendengarkan satu pujian. Ini pujian yang saya selalu ulang-ulang sambil nangis. Saya ulang-ulang terus. Semoga pujian ini bisa menguatkan kita semua. Intinya carilah kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan banyak tanya-tanya Tuhan, apa sih kehendakmu, rencanamu supaya kita diberi hikmat untuk bisa mengikuti kehendak Tuhan. Jadi apa doa yang kita belum Tuhan jawab, kita mulai belajar mengevaluasi, serahkan sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, apa kehendak Tuhan atas kita. Terima kasih.